pekerjaan Oke. seperti itu. Jadi bedanya biasanya gimana, Mbak? Kalau pemagangan yang PKL tadi dengan pemagangan yang diselenggarakan oleh Kemnaker ya? Iya. Nah itu bedanya apa? Ya, Dan Pak Dirutnya waktu itu cerita, ini anak-anak pemagangan ini ada metodenya, terus kita kasih uang saku juga. Ada tips dan triknya nggak biar mereka nggak terjebak pada oknum-oknum yang mengatasnamakan pemagangan dalam negeri? Halo rekan-rekan, selamat menyaksikan Naker, Nanya Kerjaan. Pada program ini kamu bisa bertanya apapun terkait dunia ketenagakerjaan dan kita akan hadirkan ahlinya. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait pemagangan dalam negeri. Gimana sih pemagangan dalam negeri? Apa bedanya sama teman-teman yang PKL mahasiswa, PKL sekolah gitu. Nah, di samping saya sudah ada Mbak Niken Dwi Wijayanti, perencana ahli muda di Ditjen Bina Lavotas ya, Mbak? Ya, betul. Betul ya? Jadi subkoordinator bidang penyelenggaraan pemagangan Dalam negeri. dalam negeri. Oh ya, lupa dalam negerinya, Mbak. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Ferdi? Baik juga, alhamdulillah. Di episode kali ini kan kita akan bahas terkait pemagangan dalam negeri, Mbak. Ya kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam itu, gimana cara aksesnya? Rekan-rekan mau akses, oh saya mau magang Min, gimana? Nah, sebenarnya apa bedanya pemagangan dalam negeri dan praktek kerja lapangan atau magang-magang yang biasa dikenal di sekolah, Mbak, atau universitas? Oke, ya. Baik Mas Ferdi. Jadi memang kalau di Indonesia itu satu kata gitu ya, pemagangan, tapi itu bisa dipakai untuk pemagangan baik yang sifatnya PKL dan juga pemagangan baik yang bagi angkatan kerja. Yeah. Nah, kalau di luar negeri sendiri itu pemagangan itu sudah dibagi ya dalam kata, kalau apprenticeship ini adalah magang bagi angkatan kerja atau calon tenaga kerja. Sedangkan kalau pemagangan yang bagi siswa yang masih sekolah atau kuliah itu kan disebutnya internship gitu ya. Nah itu sudah jelas dari segi kata. Tapi kalau di Indonesia memang masih menggunakan satu kata yang sama. Namun kalau kita jabarkan sebenarnya pemagangan ini ya tadi ada pemagangan yang sifatnya adalah bagi orang-orang yang masih berstatus sekolah ataupun kuliah yang kita kenal dengan prakerin atau disebut dengan PKL. Yeah. Nah, kalau untuk pemagangan yang PKL atau prakerin itu adalah ya atau merupakan program yang menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Ya, jadi kalau gampangnya gini, jadi kalau misalnya ada seseorang yang tidak mengikuti PKL atau prakerin, mungkin saja dia tidak bisa lulus sekolah gitu. Nah, memang sama-sama di tempat kerja berlatih mengenal dunia kerja seperti itu, tapi ya itu tidak terlalu membebani dengan suatu pekerjaan sampai seseorang ini menjadi bisa gitu ya. Intinya adalah hanya untuk mengenal dunia pekerjaan. Nah, dan merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tersebut. Nah, adapun pemagangan bagi calon tenaga kerja gitu ya. Ini adalah magang memang bagi para pencari kerja. Jadi memang orang-orang yang sudah lulus dari sekolah ataupun kuliah yang memang bermanfaat ya untuk mereka ini mencari keterampilan atau keahlian tertentu lagi gitu kan. Sehingga nanti mereka bisa memperoleh kualifikasi pada suatu jabatan tertentu yang nantinya itu bisa menjadi modal atau berguna bagi mereka untuk mendaftarkan diri atau mendapatkan pekerjaan seperti itu. Jadi bedanya biasanya gimana, Mbak? Kalau pemagangan yang PKL tadi dengan pemagangan yang diselenggarakan oleh Kemnaker ya? Iya. Nah itu bedanya apa? Ya pertama juga dari sisi peraturan itu berbeda ya. Kalau untuk yang magang bagi PKL tentu saja itu diatur oleh Permendikbud. Ya. Kemendikbud ranahnya ya? Iya betul, itu ranahnya Kemendikbud. Nah untuk pemagangan bagi calon tenaga kerja itu diatur oleh Permenaker 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Ya. Nah terus terkait juga dengan skop pekerjaannya mungkin kalau di dunia kerja atau di perusahaan ya tadi seperti yang saya sampaikan kalau magang PKL itu ya mereka hanya untuk mengenal dunia kerja saja. Sedangkan kalau untuk magang yang calon tenaga kerja emang mereka ini belajar
belajar bekerja di tempat kerja, tidak hanya teori tapi juga tentang bekerja langsung layaknya seorang karyawan di perusahaan. Sehingga setelah melalui pemagangan ini mereka tidak hanya akan terbekali dengan kompetensi, tapi juga mereka sudah mengenal tentang budaya kerja, disiplin kerja, etos kerja, dan juga tentu saja memperoleh pengalaman kerja. Seperti itu. Berarti ada, biasanya kan kalau teman-teman kuliah atau sekolah kan magang nggak dapat insentif ya. Nah kalau pemagangan di programnya Kemnaker, pemagangan untuk angkatan kerja ini biasanya dapat insentif apa gimana Mbak? Ya betul, jadi pemagangan untuk angkatan kerja ini ya, jadi sesuai dengan peraturan itu perusahaan itu harus membayarkan terkait uang saku. Uang saku? Iya, jadi kalau pemagangan ini karena memang sifatnya adalah masih belajar sambil bekerja, ya learning by doing, jadi mereka ini dibayarkannya oleh perusahaan itu adalah uang saku. Ya, beda dengan karyawan ya, kita sebutnya kan gaji ya. Nah ini kalau untuk peserta pemagangan itu yang mereka peroleh adalah uang saku. Nah uang saku sendiri itu meliputi adalah uang makan, uang transport dan insentif. Gitu. Nah yang kedua, perusahaan juga wajib memberikan jaminan sosial. Oh wajib Pak? Iya. Mendatangkan jaminan sosial? Minimal itu adalah jaminan sosial ketenagakerjaan yang JKK dan JKM. Jika perusahaan memang berkehendak untuk menambahkan jaminan sosial lainnya, itu tentu saja ya diperbolehkan ya. Pak, kalau berarti kita batasi yang kita fokus diskusi kali ini adalah pemagangan calon angkatan kerja ya, atau calon pekerja, calon tenaga kerja, calon tenaga kerja. Nah, sebenarnya tujuan utama dari program pemagangan untuk calon tenaga kerja ini apa Mbak? Ya, mungkin saya sedikit mengulas terkait dengan data atau profil ketenaga kerjaan kita ya secara umum. Jadi kalau kita lihat kan profil ketenaga kerjaan kita ini di Indonesia, kalau saya mengutip data BPS Sakernas Agustus 2023, kita tahu kan bahwa memang tingkat pengangguran kita di Indonesia ini kan masih cukup tinggi ya, sekitar 5,32% atau sekitar 7,86 juta orang gitu ya. Nah, mayoritas penduduk bekerja kita itu sebenarnya merupakan lulusan SMP ke bawah, gitu. Justru kalau kita lihat ya, tingkat pengangguran kita itu banyaknya di tingkat SMK ataupun SMA. Iya betul, betul. Nah, itu kan menjadi ironis ya. Justru kok penyumbang pengangguran terbanyak itu justru pada tingkat pendidikan menengah gitu, menengah atas gitu ya. Nah, ini kalau kita kembali kita lihat lagi ya, itu isu yang mengemuka itu adalah bahwa terjadinya skill gaps dan mismatch di pasar tenaga kerja kita. Jadi skill gap and mismatch itu kesenjangan dan ketidaksesuaian keterampilan di pasar tenaga kerja kita. Jadi adanya skill gaps dan mismatch itu menyebabkan bahwa lulusan yang berasal dari dunia pendidikan maupun pelatihan itu kesulitan untuk memperoleh pekerjaan ya. Sementara sebenarnya dari pihak industri itu juga punya lowongan pekerjaan yang banyak, tapi mereka tuh mengeluh bahwa mereka itu kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing. Nah itu kan jadi gapnya itu ya antara lulusan dengan kebutuhan kualifikasi yang dibutuhkan, yang diinginkan industri. Nah itu gapsnya itu, nah makanya pemerintah itu membuat program pemagangan. Gitu. Jadi memang program pemagangan ini ya gunanya untuk meminimalisir permasalahan skill gaps dan mismatch di pasar tenaga kerja kita ini. Ya, jadi setelah lulusan pendidikan maupun pelatihan ini belajar gitu ya di sekolah maupun lembaga pelatihan ya, mereka dapat masuk ke dunia pemagangan ya untuk kembali menambah ya atau mengasah keterampilannya ya, dan juga memperoleh kompetensi tertentu ya, sehingga mereka ini dapat mengejar gap dan mismatch tadi Nah, sehingga mereka nanti memang sudah sesuai kompetensinya atau kualifikasinya dengan yang dibutuhkan industri dan lalu bisa diterima bekerja seperti itu. Mbak, kalau ini kan program Nanya Kerjaan Mbak, pasti kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial, kemudian
bertanya dan dijawab sama ahlinya Mbak. Ini ada dari @HANDI bintang Mbak. Kalau saya mau ikut pendaftaran dan seleksi magang, gimana Min? Gitu. Iya. Magang, terusnya dia magang di perusahaan, berarti dia mau magang dalam negeri ya? Iya. Ya. Ya. Jadi ketika seseorang ya atau calon tenaga kerja ingin mengikuti pemagangan ya, jadi mungkin sebelumnya saya cerita dulu bahwa pemagangan itu ya di Permenaker nomor 6 tahun 2020 ini itu pokoknya mengatur pemagangan secara luas ya. Jadi pemagangan ini kan ada yang berbasis anggaran APBN, APBD ataupun pemagangan yang memang menggunakan dana perusahaan itu sendiri yang berarti kita sebut dengan pemagangan mandiri. Berarti ada 3 Mbak tadi, APBN, APBD, sama dari perusahaan sendiri atau yang mandiri ya. Lanjut Mbak. Nah, untuk pemagangan yang berdasarkan atau menggunakan dana APBN atau PBD itu biasanya ya kalau dari kami dari Kemenaker yang APBN itu kami berikan ke Disnaker provinsi di 34 provinsi ya. Nah, untuk APBD berarti pengelolaannya ada di Disnaker provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, untuk pemagangan yang seperti itu biasanya ya itu nanti Disnaker itu punya bekerja sama dengan ada yang kami sebut dengan FKJP, Forum Komunikasi Jaring Pemagangan. Dan itu biasanya berisi adalah orang-orang HRD perusahaan. Nah, kemudian itu biasanya peserta yang ingin mendaftar nanti itu bisa langsung ke Disnaker untuk mendapatkan informasi ya, ataupun nanti biasanya Disnaker juga bisa bekerja sama dengan bursa kerja khusus yang ada di sekolah-sekolah ataupun di universitas, ataupun informasi terkait dengan lowongan pemagangan itu bisa didapatkan di website perusahaan sendiri. Iya, nah itu juga berlaku bagi pemagangan yang bersumber dana dari mandiri perusahaan itu. Oh, kalau mandiri ada di website perusahaannya. Kemudian kalau di tadi dana APBN atau APBD ada di Disnaker ya? Disnaker informasinya. Iya, tapi secara luas lowongan pemagangan itu tadi saya sampaikan bahwa bisa saja didapatkan di Disnaker, baik itu provinsi, kabupaten, kota, maupun bursa kerja khusus yang ada di sekolah ataupun mungkin di Career Development Center universitas gitu ya, ataupun langsung melalui website perusahaan. Nah, di kami di Kemenaker gitu ya, di Bina Lafogan maksud saya. Jadi kita juga tahun lalu itu sudah punya portal yang kita sebut dengan ayomagangvokasi.id. Ya, nah di situ juga berisi tentang lowongan-lowongan pemagangan. Oh, ada di situ ya? Ada. Apa tadi Mbak? ayomagangvokasi.id. Oh, ayomagangvokasi.id. Di sana ada informasi terkait lowongan pemagangan ya? Iya, lowongan pemagangan. Lowongan pemagangan, terus kemudian aturan-aturannya ya? Mungkin. Iya. Mbak, kalau pengusaha nih, tadi kan Mbak bilang ada website tersebut yang bisa dimanfaatkan. Kalau saya sebagai pengusaha misalnya, saya pengusaha mau merekrut peserta pemagangan ini, gimana caranya Mbak? Nah merekrutnya itu yang pertama tentu perusahaan ini publish dulu ya ke masyarakat bahwa mereka buka lowongan pemagangan. Iya, nah kemudian untuk rekrutmen itu memang kita serahkan langsung kepada perusahaan. Jadi perusahaan yang memiliki kewenangan terbesar untuk melakukan seleksi. Adapun kalau memang perusahaan ini membutuhkan bantuan dari yang tadi saya bilang Disnaker, FKJP ataupun mungkin stakeholder lainnya, yaitu tentu saja diperbolehkan. Tapi yang utama melakukan rekrutmen atau seleksi itu adalah perusahaan. Kenapa perusahaan? Karena ya memang demand-nya itu kan adanya di perusahaan ya. Jadi perusahaan yang paling tahu kebutuhan tenaga kerjanya ini kualifikasinya bagaimana gitu kan. Jadi ya memang sebaiknya adalah yang melakukan rekrutmen adalah perusahaan. Jadi pemagangannya ini juga inputnya sudah bagus, selama proses juga pasti nanti akan baik ya, dan setelahnya juga pasti tujuannya ini akan tercapai seperti itu. Mbak, pengusaha perlu nggak sih untuk menginformasikan lowongan pemagangan itu atau koordinasi dengan Disnaker daerah? Ya, perlu sekali. Jadi memang berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2020, bagi perusahaan yang ingin menyelenggarakan pemagangan ya, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah mengajukan surat
permohonan persetujuan penyelenggaraan pemagangan. Oh, itu kemana, Ya, Mbak? jadi itu pengajuannya sesuai dengan lokus Pemagangan? iya, penyelenggara pemagangannya gitu pemagangan. Mas Ferdi. Iya. Oke. Nah, ketika perusahaan hanya menyelenggarakan di satu kabupaten kota, Oh, ya? maka perusahaan mengajukannya ke Disnaker kabupaten atau kota. Oke, berarti Iya. kalau saya perusahaan saya di Kota Bekasi saja mendaftarnya atau mengajukan permohonannya ke Disnaker Kota Bekasi. Iya. Terus Ya. kemudian, Nanti, Mbak? ya, ketika cakupannya lebih luas lagi, misalnya di beberapa kota atau kabupaten dalam satu provinsi, Oke. nah, maka perusahaan itu mengajukannya ke Disnaker provinsi. Oh, berarti kalau saya ada Kabupaten Bekasi, kemudian Purwakarta, nah saya harus ke Provinsi Jawa Barat permohonannya. Iya, Disnaker provinsi Jawa Oke, Barat. Disnaker Provinsi Jawa Barat. Ya, Iya, Mbak. dan lebih luas lagi ketika perusahaan ini menyelenggarakan pemagangan di beberapa provinsi. Oke, Ya, lebih dari satu provinsi? Iya, lebih dari satu provinsi itu mengajukannya kepada kami di Oh. Direktorat Bina Lavogan Kemenaker. Bina Lavogan, Direktorat Pembinaan, Pelatihan Vokasi dan Pemagangan ya? Iya, betul. Wah, saya hafal dah saya. Mbak, kalau misalkan tadi perusahaan udah menyelenggarakan, udah seleksi, oke, udah mengajukan permohonan, seleksi, kemudian peserta pemagangannya mendaftar, kemudian masuk, Iya. kemudian mereka dapat benefit apa sih dari program pemagangan ini? Apakah ada bimbingan khusus gitu kan? Mereka tiba-tiba tak masuk dunia kerja, dunia kantor, tapi kalau misalnya nggak tahu, nggak dibimbing kan agak susah nih, gimana Mbak? Iya, nah perlu saya informasikan ya Mas Ferdi, jadi tadi benar Mas Ferdi udah sampaikan, jadi setelah seleksi kan nanti berarti anak-anak ini mulai untuk masuki pemagangan gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu setelah mereka ditetapkan menjadi peserta pemagangan di perusahaan ya, hal yang pertama harus dilakukan itu adalah peserta ya dan juga perusahaan itu menandatangani perjanjian pemagangan. Oh, ya, itu penting sekali Mas Ferdi. Jadi itu sifatnya adalah untuk melindungi ya, jadi hak dan juga kewajiban dari para pihak. Sebelum masuk nih, kayak kalau pekerja kontrak atau pekerja tetap kan menandatangani perjanjian kerja. Iya. Ini namanya ada perjanjian pemagangan. Oke. Iya, nah perjanjian pemagangan ini ya berisi terkait dengan syarat-syarat ya, kemudian juga hak dan kewajibannya baik peserta dan perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan. Nah itu juga di situ tertulis misalnya besaran uang sakunya berapa, kemudian jaminan sosial ketenagakerjaannya apa yang di cover, fasilitas K3-nya seperti itu. Dan juga lebih detail lagi misalnya terkait dengan jam kerja, hak liburnya itu bisa secara detail sekali untuk dicantumkan di perjanjian pemagangan. Gitu. Nah nanti untuk perjanjian pemagangan ini ya sebagai penguat juga ya itu harus disahkan atau diketahui oleh Disnaker kabupaten kota di mana pemagangan ini diselenggarakan. Oke, berarti dilaporkan juga itu perjanjian pemagangan ke Disnaker. Iya betul. Oke. Nah, kemudian setelah tanda tangan, dibimbing nggak mereka? Ya, betul. Nah, setelah mereka melakukan perjanjian pemagangan, berarti ini kan mulai ya untuk pemagangannya. Nah, pemagangan sendiri itu ya selama durasi yang sudah ditentukan, itu ada, jadi terbagi dua, Mas. Jadi kan ini memang sistem pelatihan kerja ya. Ya. Jadi bedakan nih sistem pelatihan kerja sama penempatan, pekerja biasa ya? Iya, jadi ini masih mereka sifatnya berlatih bekerja. Nah, berlatih bekerja itu pemagangan itu ada on the job training dan off the job trainingnya. Nah, jadi karena memang masih butuh dibimbing, jadi tentu saja kan masih ada teori ya. Nah, teori ini yang disampaikan pada saat off the job training, di mana ya off the job training itu bobotnya itu adalah maksimal 25% dari total durasi pemagangan. Sedangkan on the jobnya ya tadi sisanya adalah minimal 75% dari durasi pemagangan tersebut. Nah, pada saat pelaksanaan pemagangan tentu saja peserta pemagangan ini tidak dilepas ya, karena mereka ini khususnya adalah pemagangan bagi calon tenaga kerja ini kan ada tujuannya ya. Nanti mereka itu ada sesuatu atau ada kompetensi, ada kualifikasi yang memang harus mereka dapatkan gitu ya. Nah, jadi mereka itu dibimbing oleh mentor pemagangan. Ya, nah, mentor pemagangan ini itu biasanya berasal dari karyawan perusahaan tersebut yang berpengalaman. Berarti dibimbing sama mentor. Iya. Mbak Niken,
kalau tadi setelah masuk mereka magang, kemudian perusahaan ini ternyata memindahkan lokus pemagangan dia ke misalnya dari Bekasi ke kota ke Purwakarta gitu atau kota-kota lain gitu. Nah, boleh nggak sih? Ya, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya Mas Ferdi, jadi perjanjian pemagangan itu kan nanti akan disahkan oleh Disnaker Kabupaten Kota di mana perusahaan tersebut menyelenggarakan pemagangan ya. Betul. Jadi ada baiknya ya bahwa peserta ini memang fokus di perusahaan itu saja gitu. Oke. Jadi tidak dipindahkan ke site yang lain gitu, seperti itu. Karena sudah menandatangani perjanjian pemagangan dan dilaporkan ke Disnaker perjanjian pemagangan itu ya, Disnaker Kabupaten Kota itu ya. Iya. Mbak, kalau tadi bilang bahwa ada masa durasi pemagangan, emang ada durasi maksimalnya kah atau ada durasi minimalnya kan untuk pemagangan ini? Ya, ada Mas Ferdi. Jadi kalau untuk durasi maksimalnya itu sesuai yang tertuang di Permenaker 6 tahun 2020 itu durasi pemagangan itu maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Adapun maksimal 1 tahun. Maksimal 1 tahun. Ya, tapi itu bisa disesuaikan dengan jenis jabatan dari pemagangan ini. Jadi kan mungkin ada satu program pemagangan yang mungkin 3 bulan aja terus mereka sudah menjadi kompeten gitu kan. Nah, itu berarti cukup 3 bulan saja. Tapi kalau memang misalnya harus sampai maksimal ya itu 1 tahun yang diperbolehkan. Nah, adapun untuk durasi minimalnya itu tidak ada. Tidak ada ya. Berarti ada durasi maksimal 1 tahun. Syukur-syukur 3 bulan. Ternyata dia kompeten. Terus perusahaan ngelirik langsung di rekrut ya. Iya. Terus kemudian kalau itu dari sisi si peserta pemagangan, kalau manfaatnya untuk pengusaha apa Mbak dengan adanya program pemagangan? Iya, jadi pemagangan ini tuh sebenarnya dia mutual benefits ya Mas Ferdi ya. Jadi kalau tadi kita bahas sepertinya tuh kayaknya manfaatnya hanya pada peserta saja gitu ya. Nah tapi sebenarnya pemagangan ini tuh manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh peserta, tapi juga bahkan dirasakan oleh perusahaan dan juga dari kita, sisi pemerintah itu juga merasakan manfaatnya. Nah kalau bagi peserta tentu saja kan mereka selama mengikuti pemagangan mereka akan terbekali dengan kompetensi atau kualifikasi tertentu gitu ya. Kemudian mereka juga akan menambah dan mengasah keterampilannya ya, yang kemudian ini sangat bermanfaat bagi mereka ya untuk nanti menjadi atau memiliki kepercayaan diri untuk dapat masuk ke dunia industri ya. Nah, itu juga menjadi salah satu manfaat adalah ya peserta ini nanti bisa dapat direkrut untuk menjadi karyawan perusahaan. Nah, kalaupun tidak direkrut kan karena mereka sudah memiliki kompetensi, mereka juga memiliki sertifikat pemagangan, ini juga dapat dipergunakan untuk dapat melamar ke perusahaan lainnya gitu. Nah, untuk perusahaan sendiri ya, jadi pemagangan ini bermanfaat ya. Yang pertama, pemagangan ini bisa dijadikan masa penilaian untuk merekrut karyawan baru, ya. Masa penilaian untuk merekrut karyawan baru, ya. Jadi selama pemagangan ini kan para mentor ini kan sambil berlatih mereka kan sudah bisa melihat ya. Jadi mana yang berpotensi untuk nanti bisa kita rekrut jadi karyawan. Ya kan? Nah, hal tersebut ini bisa menyebabkan ya perusahaan ini berkurang untuk biaya untuk rekrutmen karyawan. Jadi mengurangi biaya rekrutmen karyawan dan juga biaya pelatihan untuk karyawan baru. Karena sudah terselenggara pada saat pemagangan. Jadi dia memutus inilah ya alur sampai pelatihan segala macam karena sudah si peserta pemagangan ini sudah berlatih sebelumnya ya. Iya betul. Nah seperti itu. Jadi kan masa penilaian karyawan baru, nah kemudian perusahaan ini bisa mendapatkan calon tenaga kerja kompeten memang yang sesuai dengan kebutuhannya, ya kan, itu yang kedua. Nah lalu ini juga ada program pemerintah yang sangat bagus bahwa bagi perusahaan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi ya, nah, itu bisa mendapatkan insentif pengurangan pajak Mas, yang kita sebut dengan super tax deduction. Nah itu nanti kalau perusahaan memang tertarik itu bisa melihat secara detail bagaimana mekanismenya di
Peraturan Menteri Keuangan ya nomor 128 tahun 2019. Oke. Iya. Nah, kemudian pemagangan ini juga bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan branding perusahaan dalam rangka ya perusahaan ini kan berkontribusi ya untuk pengembangan atau peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Seperti itu. Nah, satu lagi, jadi pemagangan ini juga bermanfaat dari sisi pemerintah ya, karena kita banyak bertemu dengan para stakeholder gitu ya ketika penyelenggaraan pemagangan ini. Nah, di situ kan kita bisa bertukar info atau ide yang kemudian bisa melahirkan suatu kebijakan baru ya dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM. Ya, kemudian tentu saja melalui proses pemagangan ini ya itu dapat mengurangi angka pengangguran kan ya Mas Ferdi, karena nanti mereka bisa bekerja gitu kan, dan juga untuk dapat memperluas kesempatan kerja seperti itu. Apalagi dapat insentif itu ya, uang saku, transport itu tadi ya. Iya. Wah, itu lumayan banget tuh. Tapi ada gini Mbak, pertanyaan terakhir saya. Ada sektor-sektor tertentu nggak sih untuk pemagangan ini? Atau semua sektor dibuka untuk pemagangan? Ya, semua sektor dibuka. Jadi pemagangan ini tidak dibatasi sektor ya. Jadi semua sektor ya, semua jabatan ya, jenjang jabatan itu dapat dilakukan pemagangan. Oke, jadi semua jabatan, semua sektor ya, dan semua jabatan. Dan semua jabatan? Iya, itu dapat dilaksanakan pemagangan. Oke. Tapi ada kalau ini kan ada, kalau PKL kan ada kurikulumnya ya. Kalau pemagangan juga ada kurikulum ya? Oh iya, tentu saja. Jadi kalau kita kami menyebutnya Permenaker 6 2020 itu juga itu ya dalam artian gini. Jadi pemagangan berkualitas. Pemagangan berkualitas. Iya. Jadi pemagangan berkualitas itu ya salah satunya harus ada program atau kurikulumnya. Jadi memang karena dalam rangka untuk menguasai suatu kompetensi atau keahlian tertentu ya. Jadi bagaimana untuk menguasainya itu kan tentu saja ada step by step-nya ya. Betul. Bagaimana bagaimana cara mengajarnya, metodenya, kemudian tadi step by step unit kompetensinya mulai dari yang dasar sampai nanti tingkat mungkin tingkat intermediate, advance-nya itu kan semua disusun di kurikulum ya sedemikian rupa sehingga nanti para peserta ini ya dapat menguasainya dengan step by step sampai akhirnya memang menguasai kompetensi tertentu tersebut secara utuh. Gitu. Oh iya, benar. Iya. Benar banget. Terus Mbak? Iya, nah program atau kurikulumnya itu bisa disusun ya menggunakan SKKNI. Kita kan Kemenaker ada ya standar kualifikasi kerja nasional. Standar kompetensi. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya. Oke. Nah, itu bisa disusun berdasarkan SKKNI, tapi bisa juga menggunakan standar kompetensi khusus yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Baik, Mbak Niken. Tadi kita udah bicara terkait ini karena saya pernah liputan, Mbak. Terkait pemagangan dalam negeri di hotel dia. Jadi teman-teman dari SMA Pariwisata magang sudah lulus, kemudian dia dalam rangka mau mencari kerja, tapi sebelum mencari kerja mereka magang kerja di hotel. Dan Pak Dirutnya waktu itu cerita, ini anak-anak pemagangan ini ada metodenya, terus kita kasih uang saku juga, bagus banget. Jadi mereka sambil ini bisa meningkatin kompetensinya Mbak di situ. Mbak Niken, mungkin ada tips dan trik untuk rekan Naker yang pengen tahu informasi, yang pengen ikut program pemagangan dalam negeri. Ada tips dan triknya nggak biar mereka nggak terjebak pada oknum-oknum yang mengatasnamakan pemagangan dalam negeri? Oke. Ya, jadi gini Mas Ferdi, memang banyak sekali ya di berita di luaran bahwa pemagangan ini kemudian menjadi kayak isu misalnya tenaga kerja upah murah gitu kan, kemudian eksploitasi tenaga kerja gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut ya kami menyarankan bahwa para calon peserta magang ini bisa mengakses atau mendapatkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan ini kepada
ya yang resmi aja gitu ya. Jadi mungkin bisa melalui bursa kerja khusus yang ada di sekolah, atau mungkin di career development center yang ada di universitas, ataupun ya tadi mencari informasi ke Disnaker ya. Kemudian ataupun tadi kami juga punya portal yang kami sebut dengan portal Ayo Magang Vokasi, ataupun ya memang langsung melihat kepada website lowongan pemagangan yang di perusahaan, publish oleh perusahaan. Oke. Berarti yang resmi-resmi aja lah ya, jangan lihat dulu, berarti harus cek dulu ya Mbak ya, informasinya, kebenaran informasinya gitu, jangan sampai mereka terjebak gitu Mbak. Iya, betul. Oke Mbak Niken, kita udah diskusi panjang terkait pemagangan dalam negeri, semoga rekan Naker bisa mengambil manfaat dari diskusi kita Mbak. Ya, mudah-mudahan. Ya. Demikian rekan Naker, obrolan kita terkait pemagangan dalam negeri. Kalau kamu masih punya informasi atau punya pertanyaan terkait pemagangan dalam negeri, kamu bisa bertanya di kolom komentar. Demikian, saya Ferry Ferdiansyah dan Niken Dwi Wijayanti. Undur diri, sampai jumpa di episode Nanya Kerjaan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih Mbak. Sama-sama Mas Ferdi.